kabar? Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Banyak fenomena di sekitar kita. Sayangnya, tidak semua orang memahami bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Fenomena apa sajakah itu? Yang pertama, fenomena alam, seperti tanah longsor, gerhana, dan banjir. Yang kedua, yaitu fenomena sosial, seperti bullying dan mudik, yang merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Dan satu lagi, fenomena budaya. Contohnya, tradisi suku Sunda, yaitu Serentau. Bagaimana ya ini bisa terjadi? Yap, teks yang memuat informasi atau fenomena tadi disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, apa sebenarnya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, yaitu untuk menerangkan tahapan, langkah, maupun proses atau kronologis peristiwa. Yang kedua, mengapa? Yaitu untuk memberikan alasan berupa sebab akibat atau kausalitas. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, bersifat informatif. Artinya, teks ini akan memberikan informasi atau pengetahuan bagi pembaca. Yang kedua, membahas fenomena alam atau ilmiah, di mana fenomena alam ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memuat fakta dan bersifat objektif. Artinya, fenomena ini berdasarkan realita, bukan hasil rekayasa. No hoax ya. Yang keempat, teks ini dirangkai secara kronologis atau berurutan, dan ada hubungan kausalitas atau sebab akibatnya. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih struktur teks eksplanasi itu. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Bagian ini menerangkan latar belakang serta tinjauan umum berwujud klarifikasi, klasifikasi, definisi, sejarah, serta asal-usul fenomena yang dibahas. Yang kedua, rangkaian kejadian. Di bagian ini, isinya berupa perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Lalu, yang terakhir adalah ulasan, yaitu berisi tanggapan atau kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Teks berikut berjudul Gerhana Bulan. Gerhana bulan ini sering terjadi di Indonesia loh. Ada yang sudah pernah melihat belum? Nah, dalam teks ini nanti terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama adalah bagian identifikasi fenomena, karena berisi pengenalan fenomena gerhana bulan. Dijelaskan dalam paragraf ini bahwa gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi.
Kemudian untuk paragraf kedua, dia sebagai rangkaian kejadian karena menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Di situ dijelaskan pada saat gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Nah, untuk paragraf terakhir ini adalah bagian ulasan dalam teks ini yang berisi kesimpulan ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini ya. Semoga anak-anak di rumah paham ya dengan penjelasan Bu Pesta tadi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.